Shalom saudara, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini kembali saya mengajak kita semua, seluruh jemaat Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ke-11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara ini kasih Tuhan, ada satu kelemahan manusia, dan kelemahan ini adalah kelemahan yang universal yang diungkapkan oleh Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11b tadi, berkata bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, apa yang terjadi seminggu yang akan datang, apa yang terjadi setahun depan, tidak ada yang tahu. Semua dirahasiakan oleh Allah. Itulah sebabnya kemudian banyak orang ingin mencari tahu, ingin tahu apa yang terjadi besok. Dengan cara apa? Mereka pergi ke paranormal, kemudian membaca horoskop dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Dengan cara apa? Tuhan memberikan kita Alkitab. Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk kita ketahui, untuk kita dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab tadi mencatat di pasal 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Tuhan memberikan rahasia ini kepada kita untuk kita selami, yaitu bahwa di bawah kolong langit ini ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya yang pertama, saudara, yaitu supaya kita tidak kaget. Ya, mengapa Tuhan berkata kepada kita untuk segala sesuatu ada masanya di bawah kolong langit ini? Karena Tuhan mau kita menyelami bahwa di dalam dunia ini akan ada masa-masa yang kita alami. Ada masa tertawa, ada masa kita menangis, ada masa kita meratap, ada masa kita menari. Oleh karena itu, supaya kita tidak kaget menghadapi hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberitahu kita. Tuhan memberikan rahasia bagi kita bahwa di dunia ini, di bawah kolong langit ini, segala sesuatu ada masanya. Tujuannya supaya ketika hal yang buruk sekonyong-konyong terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi putus asa. Kita tidak akan menjadi kecewa pada Tuhan. Kita tidak menjadi menyalahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan rahasia bagi kita. Tuhan sudah memberitahu kita bahwa di bawah kolong ini ada masanya. Ya, karena saya percaya, saudara, segala sesuatu dalam hidup kita ini, saudara, pasti tidak akan pernah terjadi semua yang kita inginkan itu terjadi. Semua yang kita harapkan itu yang terjadi. Pasti tidak akan pernah kita alami hal yang seperti itu. Ada masanya apa yang kita harapkan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan memberitahu kita bahwa ketika kita mengalami masa-masa seperti itu, Tuhan berkata, jangan kaget, aku sudah memberitahumu bahwa ada masanya kita akan mengalami hal seperti itu. Ada masanya kita untung, ada masanya kita rugi. Dan Tuhan berkata ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, hal yang buruk, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai mungkin mengkhianati kita, maka Tuhan berkata segala sesuatu ada masanya. Karena itu jangan kaget. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan berkata kepada kita segala sesuatu ada masanya? Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ada masa-masanya kita jaya, ada masa-masanya kita berhasil, ada masa-masanya kita mengalami kejayaan. Tetapi masa kejayaan, keberhasilan kita suatu saat akan mengalami yang namanya penurunan. Saya mengalami sendiri, saudara.
Saya dulu di masa usia di bawah 30 tahun saudara, saya ketika pelayanan dalam sehari itu hari Minggu bisa 5 kali saya pelayanan saudara, keliling Jakarta saudara, bisa ya, dan itu tidak capek ya, tidak capek. Jadi saya pelayanan dari tempat A ke tempat B ke tempat C dan saya tidak merasa capek, pulang-pulang ke rumah masih bisa lagi beraktivitas. Sekarang saya pelayanan 2 tempat saja sudah merasa lelah saudara. Artinya begini, masa-masa kekuatan saya, masa-masa di mana saya hebat sudah mulai mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita, ya. Tuhan berkata, memberikan rahasia ini kepada kita. Jangan sombong, tetaplah rendah hati. Kenapa? Karena suatu saat kita akan mengalami masa-masa di mana masa kejayaan itu akan mengalami penurunan. Bagian yang ketiga dalam perenungan kita sore hari ini, Tuhan memberikan rahasia kepada kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Supaya apa saudara? Supaya kita ya melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, do something the best. Ya, Tuhan berkata segala sesuatu ada masanya. Oleh karena itu, sekarang ketika kita masih bisa, masih kuat, maka lakukannya terbaik. Kenapa? Ada masanya di mana kita tidak akan sekuat yang dulu. Seperti yang saya katakan tadi. Dulu saya bisa pelayanan 5 kali dalam sehari di hari Minggu. Tapi sekarang 2 kali saja saya pelayanan. Udah mulai berasa. Walaupun masih kuat saudara. Masih bisa. Tetapi selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa melakukan segala sesuatu, ya mari kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena ada masanya kita tidak sekuat dulu lagi. Oleh karena itu saudara, kita memang bagi orang luar sana tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, tetapi kita dapat menyelami pekerjaan Allah karena Tuhan sudah memberitahu kita di Alkitab. Alkitab berkata, segala sesuatu ada masanya. Karena itu kita jangan sombong. Karena itu kita jangan kaget ketika kita hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Kenapa? Karena ada masanya kita tidak akan sekuat dahulu lagi. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.